Is this thing on? Whoa. Yeah. Excuse me. You're welcome. Guitar up. 1, Turn 2, that guitar 3. Bukan kemampuan mengorganisir pemberontakan yang membuatnya istimewa. Lebih dari itu, kemauan dan kekuatannya dalam membaca dan menulis buku. Ya, dialah Rafael Sebastian Guillen Vicente, atau Delegate Zero, atau lebih dikenal sebagai Subkomandante Marcos. Dialah sosok di balik adagio, kata adalah senjata. Subkomandante Marcos memang tak populer. Dia justru menutupi wajah dan identik menggunakan bara kelapa dengan pipa cerutu di mulutnya. Serupa Elliot, Mr. Robot maupun V for Vendetta. Marcos merupakan sosok vigilante dari dunia nyata. Dialah sosok besar di balik Ejército Zapatista de Liberación Nacional atau EZLN atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Zapatista merupakan kelompok revolusioner bersenjata yang bermarkas di Chiapas, salah satu provinsi miskin di Meksiko. Banyak kalangan menganggap gerakan Zapatista sebuah kelompok revolusioner bersenjata yang anti kekerasan. Dan teknologi modern satelit juga internet sebagai suatu cara menggalang dukungan berskala domestik dan luar negeri. Selain melawan ketidakadilan dan penindasan kaum adat, dia, Marcos, adalah sosok yang membela para buruh dan orang-orang miskin melalui pergerakan, tulisan, dan pemikirannya. Tentara Zapatista merupakan respon atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pemerintah pada masyarakat adat. Di Chiapas, sejarah panjang mereka dicatat sebagai masyarakat adat dengan gerakan perjuangan yang terorganisir secara sistemik. Meski tak pernah mau menampakkan diri, Marcos merupakan sosok paling penting sekaligus inti dari gerakan tersebut. Selain ahli strategi, Marcos seorang penulis yang sangat produktif. Ia adalah ahli propaganda. Namun yang menjadi Marcos teramat istimewa bukan kemampuan mengorganisir pemberontakan, tapi kecintaannya pada proses membaca sekaligus menulis buku. Subkomandante Marcos sebenarnya adalah Rafael Sebastian Guillen Vicente, lelaki kelahiran Tampico pada 1957. Dia mantan profesor, satu dari 5 mahasiswa Departemen Filsafat dan Sastra Universitas Otonomi Nasional Meksiko, yang lulus dengan nilai terbaik dan mendapatkan medali kepresidenan dari Presiden Meksiko José López Portillo pada 1981. Subkomandante memang tidak pernah mengakui atau membantah identitas itu. Selain foto-fotonya mirip, latar belakang pendidikannya meninggalkan jejak teramat jelas dalam tulisan-tulisannya. Bahkan secara belak-belakan, Subkomandante Marcos berproklamir bahwa kata-kata adalah senjata. Dalam perkara menulis, produktivitas Marcos terbukti dengan lahirnya ratusan esai dan banyak buku. Sebagian besar tulisannya fokus pada ideologi anti-kapitalis dan advokasi untuk hak-hak masyarakat adat. Hebatnya, Marcos juga menulis puisi dan novel. Marcos telah menulis lebih dari 200 esai dan cerita, juga telah menerbitkan 21 buku yang mendokumentasikan pandangan politik dan filosofinya. Sejumlah tulisannya berupa kisah-kisahnya secara tidak langsung, namun ada pula tulisan yang langsung menggedor kepala para pembaca. Sejumlah judul seperti Bayang Tak Berwajah, Kata Adalah Senjata, Atas dan Bawah adalah buku-buku mengisahkan Marcos dan Zapatista. Sastrawan besar Meksiko, Gabriel García Márquez, pernah mewawancarai Subkomandante Marcos dalam sebuah wawancara yang mewakili majalah Revista Cambio yang terbit pertama kali pada 26 Maret 2001 tersebut. Tampak betapa Marcos sangat mencintai membaca buku. Dalam wawancara tersebut, terlihat betapa produktivitas menulis Marcos diakibatkan riwayat membaca buku yang luar biasa hebat. Di sela-sela waktu kacau, penuh peperangan, dia masih menyempatkan diri membaca banyak buku.
Dalam tentara-tentara gerilya yang ada sebelum kami, para prajuritnya mengisi waktu luang dengan mengelap senapan dan menyetok amunisi. Di sini, senjata kami adalah kata-kata. Jadi, kami harus bergantung pada gudang amunisi kami setiap saat, kata Marcos. Semangat membaca buku yang membabi buta tersebut berkait erat dengan masa kecilnya. Dalam keluarga Marcos, kata-kata memiliki nilai yang teramat khusus. Dia dan keluarga mengenal dunia lewat bahasa dan kata-kata. Membaca buku menjadi sesuatu yang teramat penting bagi dia dan keluarganya. Dia sekeluarga tidak belajar membaca di sekolahan, melainkan dengan membaca koran. Ibu dan ayahnya menyuruh dia bersama saudara-saudaranya membaca buku-buku itu. Hal tersebut yang membuat dia kian mengenal hal-hal baru. Entah bagaimana, kami menyerap sebuah kesadaran berbahasa yang bukan diperuntukkan sebagai cara berkomunikasi satu sama lain, tapi sebagai cara untuk membangun sesuatu, kata Marcos. Alma hermana de India, Maya universal.